Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya bersyukur karena beberapa hari yang lalu berkesempatan untuk ngobrol dengan beberapa misionar yang sedang menunggu giliran untuk latihan pekan suci. Kami ngobrol meskipun hanya sebentar, tapi tentang hal-hal yang penting. Pertama, ngobrol mengenai doa favorit, doa yang disukai dan alasannya apa. Kedua, mengenai konsentrasi memperhatikan guru ketika pelajaran di kelas. Yang ketiga, mengenai istirahat siang. Yang keempat, mengenai jam belajar di rumah. Lalu yang kelima itu mengenai penggunaan HP. Itu sudah ada di YouTube, di channel Timba Kearifan. Yang menarik adalah anak-anak itu saya perhatikan tidak dalam suasana tegang mengutarakan apa yang dialami. Dan yang diutarakan itu adalah kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak tepat, kondisi yang salah. Umumnya tahu itu. Lalu bagaimana saya bersikap terhadap kondisi yang tidak ideal yang dialami dan disampaikan oleh anak-anak itu. Saya meniru, saya belajar, dan memang saya terus berusaha untuk banyak belajar dari bagaimana Tuhan Yesus bersikap terhadap situasi yang tidak ideal yang dialami dalam diri manusia. Ternyata Yesus itu cara bersikapnya kalau terjadi seperti itu positif, memberi kelegaan. Maka terhadap sharing anak-anak itu saya berusaha untuk tidak memarahi, berusaha untuk tidak menyalahkan. Yang saya lakukan adalah membesarkan hati sekaligus memberikan solusi, memberikan jalan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu dan merasa dibantu meskipun tidak sempurna, meskipun tidak hebat. Jadi sikap saya adalah dalam rangka meniru Yesus, bersikap dengan cara mengkomunikasikan sesuatu yang membesarkan hati, yang menyemangati, yang membantu supaya pelan-pelan bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan itu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil tadi, di mana kita sedang memperingati Minggu Kerahiman Ilahi, Yesus itu menjumpai para murid dalam kondisi yang tidak ideal. Kalau berbicara mengenai pengajaran, kalau berbicara mengenai kebersamaan dengan Yesus, sebenarnya sudah cukup. Tetapi Yesus menjumpai kok tidak seperti yang diharapkan. Kok para murid itu takut. Kok para murid itu kurang percaya kepada Yesus. Padahal semua yang akan dialami oleh Yesus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada para murid. Tapi kok tidak ideal. Kok situasinya enggak seperti yang diharapkan. Kok para murid malah ngumpet dan juga mereka kurang percaya tentang Yesus. Bagaimana Yesus bersikap? Tidak memarahi. Justru kepada para murid Yesus mengkomunikasikan kebaikan. Di dalam Injil tadi jelas Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Bukan menyalahkan, tapi berkata damai sejahtera bagimu. Yang kedua, Yesus mengembusi mereka Roh Kudus. Yang ketiga, mereka itu dipercaya oleh Yesus untuk mewartakan
tentang kebaikan yang oleh Yesus sungguh diperjuangkan. Dan Yesus berkata kepada mereka, sama seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kamu. Bapa mengutus aku supaya aku mengkomunikasikan sebuah sikap yang membesarkan hati, sikap yang positif ketika menjumpai yang tidak ideal. Itulah yang saya usahakan. Dan seperti ini juga yang menjadi bahan pertulisan kepada kamu para murid. Aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku, mewartakan belas kasih, mewartakan semangat, mewartakan kerahiman. Saudara sekalian yang terkasih, ketika itu ada satu murid yang tidak hadir, yaitu Thomas. Lalu ketika Thomas itu berkumpul bersama para murid yang lain, Yesus menampakkan diri. Dan lagi murid yang satu ini, Thomas ini juga sama. Pertama, ketika Yesus datang dia tidak ada. Lalu yang kedua, dia juga tidak percaya. Lagi-lagi Yesus menjumpai murid yang lain yang juga dalam kondisi kok tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana Yesus bersikap terhadap orang yang seperti ini? Bagaimana Yesus bersikap terhadap sosok yang tidak seperti yang diharapkan? Dia juga berkata yang sama. Sikapnya juga positif, membesarkan hati. Damai sejahtera bagimu, Thomas. Inilah aku. Silahkan cukupkan jarimu ke bekas luka di tangan dan lambung saya. Jadi Yesus mengkomunikasikan sesuatu yang mudah-mudahan membuat Thomas menjadi dibesarkan hatinya, lalu kemudian menjadi lebih baik, menjadi percaya. Dan apa yang terjadi? Ternyata sikap Yesus yang seperti itu efektif. Sikap lemah lembut, sikap mengkomunikasikan kerahiman, sikap mengkomunikasikan semangat. Itulah yang akhirnya membuat mereka, para murid, berubah menjadi lebih baik. Thomas sampai berkata, ya Tuhanku dan Allahku, sekarang saya percaya. Inilah bentuk mengkomunikasikan kerahiman. Inilah bentuk mengkomunikasikan sikap baik terhadap situasi yang tidak ideal. Saudara sekalian terkasih, inilah ilmu sederhana yang bisa kita timba dari Tuhan Yesus, yang kalau kita renungkan sangat cocok dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita hidup di masyarakat yang begitu mudah melihat kekurangan. Kalau tidak menemukan, dicari-cari pokoknya sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, ngarang. Hanya sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bersikap ketika berjumpa dengan yang tidak ideal. Kita orang-orang yang mengikuti Yesus, tentu yang juga kita ikuti adalah sikap. Bagaimana sikap Yesus ketika berhadapan dengan yang tidak ideal. Yang tidak ideal itu bisa ada di dalam diri orang lain, tapi kalau kita mau bercermin, kita juga punya sesuatu yang tidak ideal. Kita mau mengikuti Yesus, kita bersikap positif, menyemangati, supaya apa? Supaya orang akhirnya mendapatkan energi, mendapatkan tenaga, lalu berubah pelan-pelan menjadi lebih baik. Saudara sekalian terkasih, kita bersyukur beriman pada Tuhan Yesus yang seperti itu, yang hidupnya hanya untuk mengkomunikasikan kebaikan belas kasih Allah. Bapak Suci Paus Fransiskus itu pernah membuat sebuah dokumen dalam bahasa Latin, yaitu Misericordia Vultus, yang artinya Yesus itu adalah wajah belas kasih Allah Bapa. Yesus itu hanya menampakkan saja
Yesus itu hanya mewujudkan saja dan tidak ada yang lain, menampakkan, mewujudkan belas kasih kebaikan Bapa. Kita sedang merayakan Minggu Kerahiman, Minggu belas kasih, Minggu kebaikan Tuhan. Gak sia-sia kalau kita yuk bersama-sama saling membantu, membuka hati, supaya kita yang juga tidak luput dari kekurangan mau dirahimi, mau diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Di samping itu kita juga mau diutus oleh Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku supaya mengkomunikasikan, mewartakan kebaikan, belas kasih, kerahiman. Seperti itu juga aku mengutus kamu, kata Yesus. Saudara sekalian terkasih, setiap orang ingin punya prestasi. Benarnya kita semua dimungkinkan untuk itu. Kita semua dimungkinkan untuk punya prestasi di bidang kerahiman. Modal utamanya adalah kita semua ini tanpa ada yang dikecualikan sudah dirahimi oleh Allah, sudah ditebus oleh Allah, sudah diberi semangat, sudah dibesarkan hati oleh Allah melalui Yesus. Itu modalnya. Dan modal ini cukup untuk berusaha menghidupi seperti yang kita terima. Saya menerima kerahiman, maka saya juga mau berusaha bersikap seperti itu ketika saya berjumpa dengan sesuatu yang tidak ideal. Tuhan memberkati.